Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, Timnas Indonesia U20, Timnas Muda Garuda Muda yang ditangani oleh Coach Indra Sapri telah selesai pertandingannya. Di pertandingan ketiganya, namun Timnas Indonesia masih belum mampu menciptakan sebuah transformasi yang diharapkan oleh beberapa ekspektasi dari supporter dan juga beberapa netizen. Bahkan dari pengamat ya mengatakan bahwa seharusnya ya ketika melawan Yaman, Timnas Indonesia itu menciptakan gol. Dan kini Indonesia benar-benar gelap gulita. Bukan hanya demo-demo kemarin yang berserakan di media itu dan juga apa itu ya, katanya Indonesia gelap ya. Bahkan ada yang distatementkan oleh lawan dari yang mendemokan bahwa yang mendemo itu adalah sedang gelap kan gitu. Jadi kalau Timnas Indonesia saat ini bahwa ini benar-benar Indonesia U20 sedang gelap gulita. Apakah ini adalah akhir dari karir dari Coach Indra Sapri dalam menangani Timnas Indonesia U20 dalam bahkan ya ekspektasi dan juga beberapa persiapan bahkan terbantahkan persiapan-persiapannya, dan tentunya ini kata mereka pengamat-pengamat Indonesia itu bisa menciptakan gol oleh Bung Anton Sanjoyo, oleh Bung Akmal, bahkan yang sampai saat ini masih belum ada kabar adalah Bung Toel. Nggak tahu kemana beliau itu nggak tahu kemana. Apakah beliau takut diserang oleh hacker? Apakah beliau takut dikomentari oleh netizen? Atau bagaimana, entahlah, saya nggak tahu karena memang saya juga tidak mencari tahu soal BT. Jadi Timnas Indonesia, sahabat-sahabat Garuda, dan biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Di babak pertama tadi ada satu Om Yuki setelah tadi Isoma, ada satu peluang dari Yaman dari lompatan lagi. Lompatan lagi nggak terlalu tinggi. Dan tadi sebenarnya ada beberapa peluang juga ya yang bahaya loh dia tuh. Waduh, tipis-tipis melenceng dulu. Iya, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi memang perubahan terutama di lini pertahanan ya, pairing baru nih dari sepanjang turnamen ini. Kita lihat pairing ini di lini belakang praktis cuman Kalek Arel yang dipertahanin sebagai starter. Selebihnya kayak Zaki. Satu lagi siapa yang di kanan nih? Safa. Itu baru ya. Jadi kelihatan masih agak gagap, masih agak gugup. Koordinasinya masih mentah banget. Tadi kita sempat lihat ada beberapa momen justru kita masih kurang antisipatif di bola-bola silang. Bola-bola silang. Ada dua kali itu yang murni ya. Yang satu sundulannya ke samping kan. Aduh. Nah itu artinya memang ini kayak cancer ya, kronis ya. Belum kalau cancer kan tuh udah di ini aja ya, di kemo aja ya. Sadis. Karena udah susah gitu kan, udah nggak terobatin gitu. Siapa aja pemainnya, entah itu pemain utamanya atau pemain pelapisnya pun juga ternyata belum bisa menyelesaikan persoalan di situ gitu ya. Ngeremehin gak sih Om Yuki? Bukan ngeremehin, emang kitanya nggak sigap aja gitu, lost konsentrasi aja. Awal-awal juga ya. Kalau bola-bola kayak gitu kan memang harus fokus ya. Iya. Terus yang pertama itu, yang kedua juga gue lihat masih pincang di sisi sebelah kiri ya. Gak hidup ya. Sisi eksplosivitas dari Arliansa yang mestinya juga ditopang oleh Doni, tapi Doni tadi lebih banyak fokus jaga dalam dan Arliansa belum terlalu kelihatan. Kita lebih banyak dari sektor Marcelinus. Itu berapa kali dia bikin manuver. Kemudian di tengah juga seolah-olah kayak skip. Kayak kita nggak main dari tengah kayaknya. Kita dari samping-samping. Jadi Walber Jardim juga nggak kelihatan. Terus Tony juga nggak kelihatan. Sebaliknya justru malah yang beberapa momen yang mengkhawatirkan justru serangan balik dari Yaman ya. Padahal Yaman tuh serangannya sporadis saja loh. Orang gitu aja gitu, nggak terkonsep sebenarnya. Cuman dia speed ya, ngandelin kecepatan aja sebetulnya. Cuma kitanya yang sering tadi kan di awal-awal ya hampir saja tuh Jaki bikin kesalahan. Terus ada kan gitu. Gila men, sampai lawan Yaman masih mengkhawatirkan Om Yuki. Harusnya kan dua pertandingan berat itu jadi pelajaran. Kenapa masih mengkhawatirkan lawan Yaman? Kita susah gitu kalau mau bersaing di level seperti Asia ini tanpa masukkan pemain-pemain diaspora ya. Kita jujur aja gitu, untuk buat sebuah target itu berat. Kalau untuk di ASEAN aja oke lah, kita udah proven juga kan. Tapi kalau udah di level Asia ini udah deket ke dunia kan. Jadi caranya nanganin tim juga dan beda. Kualitas pemainnya juga harus di upgrade gitu. Nggak bisa cuma ngandelin pemain-pemain dari liga lokal menurut gua. Ada yang nanya, tuh ditanya Bung Toel mana Om Yuki? Nah, nanya gue. Gak kenal. Nanyanya sama Ical, dia kenal tuh. Bro banget dia.
Yaman. Mereka kan pole position, shoot juga mereka 10 loh. Terus jumlah pasisnya juga banyakan mereka ya, 205 berbanding 259. Passing akurasinya juga lebih bagus Yaman, 81 berbanding 78. Kita ada 3 kali corner tapi nggak ada yang convert jadi gol. Jadi kalau dari statistik ini kita sedikit di bawah dari permainannya Yaman ya. Secara kualitas pemain masa kita di bawah Yaman sih? Enggak sih kalau kualitas pemain ya. Kualitas permainan. Nah, Kualitas permainan kita di bawah. Enggak di bawah, maksudnya sedikit gitu ya. Yang gue pertanyakan Om Yuki, kenapa di menit-menit akhir kok kita malah kedodoran Om Yuki? Iya, pergantian yang kita lakukan nggak banyak nolong ya. Iya. Kalau gue lihat Aulia juga nggak bisa mengisi kekurangan Jens Reven di babak pertama ya. Banyak bola-bola duelnya dia gagal. Padahal dari postur dia bagus ya. Iya. Pak, pace kita jadi nggak beraturan ya, karena Yaman tuh masih banget ininya dia pressingnya gitu. Nggak habis dia. Gila pressingnya, emang kagak ada capeknya. Terutama tuh si Adel ya, nomor 7 yang kecil itu ya, luar biasa. Kelihatan dari sini ya memang kualitas tim kita emang kurang. Kualitas tim dalam arti permainan ya, maupun juga kedalaman squadnya gitu. Coach Indra udah buat beberapa perubahan tapi juga nggak works juga gitu loh. Yang agak ngeri memang justru tadi di babak pertama sebenarnya. Kalau babak kedua kita ada fight-nya ya, walaupun lebih sering dibombardir tapi misalnya counter to counter jadi ramai tadi di babak kedua. Cuma ya tetap nggak works, pergantian pemain yang dilakukan juga nggak works. Yang paling mengerikan di babak pertama tadi sebenarnya kita pairing belakang itu benar-benar eksperimental banget, bikin resiko banget ya, ser gitu ya. Kalau gue bilang kita beruntung nggak kalah ini, beruntung nggak kalah, karena seri rasa kalah ya. Ini seri rasa kalah. Man of the match menurut Bung juga Fitra ya. Fitra. Itu vote-nya juga kan Fitra semua tuh. Iya, Fitra is the best. Ya kalau dari sisi outfield player sih gue pilih Marcelinus ya. Dia berapa kali? Nah ini dia tuh. Babak pertama aja ada 2 peluang bersih dari Yaman ya, termasuk ini kita lihat sundulan yang dia kecil sama Ramos tuh, lebih kecil loh badannya. Tapi lompatannya kok nggak ada yang ganggu ya. Iya makanya. Man of the match, sabar kata hostnya. Ya udahlah sabar ya. Udah, pokoknya menurut gua kacau permainannya. Tambah kacau di babak kedua menit-menit akhir. Ini seri rasa kalah menurut gua ya. Ya. Ugly draw. Ya, ugly draw. Ugly. Mana katanya di atas Yaman. Iya. Tapi Bung Yoga lembaran baru harus di. Iya, udahlah ini cukup selesai, lah, udah cukup menurut gua. Bisa pelatih pasti dievaluasi. Tadi seperti gue bilang, emang ini waktunya udah istilahnya lifetime-nya buat Coach Indra udah selesai gitu ya. Dia udah diberikan kesempatan yang panjang, dia juga udah achieve sebelumnya. Walaupun di level Asia tampaknya udah mentok menurut gua. Jadi harus ada pembaruan, ada istilahnya siklus baru dan pelatih yang lebih fresh ya, yang harus direkomendasikan oleh timnas senior. Jadi karena senior U23, U20 itu harus satu garis tuh, supaya nanti kesinambungannya terjadi gitu. Kalau di U17 menurut gua masih oke lah kita pakai pelatih domestik ya, karena itu kan masih fase transisi dan tadi gue bilang kalau usia segitu kita masih compete, perbedaan kualitas dengan level di atasnya nggak jauh. Kita waktu U17 Piala Dunia aja yang notabene kita nggak ikut kualifikasi kita dapat 2 poin loh. Ya kan, artinya kan perbedaan usia itu nggak terlalu jauh gitu. Nah makanya kalau 20 kayaknya harus udah rekomendasi dari senior, dari timnya Kluivert sih menurut gue. Iya, nah kan pada akhirnya kita ini tidak bisa mencapai target dari Pak Erick Thohir, bahkan lolos ke babak knockout gitu. Jadi evaluasi seperti apa untuk coachnya Bapak Indra Syafri agar nggak ada standar ganda waktu STY kan dengan banyaknya hasil buruk langsung dipecat. Nah evaluasi seperti apa kalau menurut coach? Gue ganti. Karena gini, lo harus lihat bigger picture. Erick Thohir itu sekarang lagi bekerja keras untuk membangun pondasi yang kuat berdasarkan sebuah filosofi. Lahirlah 3 pelatih senior, ditambah Van den Berg yang pelatih U23 yang gabung juga ke senior. Jadi 4 pelatih menggantikan Sintayong, oke? Nah, Van den Berg tugasnya adalah pelatih U23, oke? Tapi ini Erick Thohir sendiri bilang ke gue, Van den Berg bertanggung jawab juga memantau U20, U17. Jadi U20, U17 report. Nanti di akhir Februari datang Dirtek, kemungkinan besar Belanda dong, ya kan? Tugas Dirtek apa? Membuat filosofi, membangun komunikasi, bla bla bla, banyak tugasnya. Salah satu adalah menanamkan filosofi sepak bola. Artinya kemarin Erick Thohir gue juga baca di IG-nya, U20 ini penting untuk meneruskan generasi kita kan. Betul. Artinya filosofi dari gue nggak tahu timnas kita ada berapa?
U17, U17, Ya, U20 16, 17 satu ya. 19 sama 20 kan, sama satu ya, sama ya, 4. artinya 4 timnas ini tujuannya kan adalah menggantikan timnas senior. Jadi filosofinya harus sama. Nggak bisa lu satu ini beda filosofi, beda ini. Dan I guarantee you filosofinya Indra Safri yang dia terapkan kemarin itu bertentangan dengan filosofinya yang diinginkan oleh Erick Thohir. Berdasarkan itu, feeling gue, ya gue kan cuma netizen. Feeling gue Indra Safri diganti. Iya, kalau bicara evaluasi, kan emang Erick Thohir juga bilang kan, ya nggak cuma STI yang dievaluasi, semua pelatih, termasuk nanti Coach Nova, setelah di April main di Piala Asia U17, termasuk Indra Safri kemarin, secara adil ya harus dievaluasi juga gitu. Nah, ketika bicara menyambung omongan Justin, ketika semua itu kan harus seirama kan. Tim U17 mainnya kayak gini, U20 mainnya kayak gini, U23 mainnya kayak gini, senior main kayak gini. Jadi ketika ada pemain yang naik, lo udah nggak kagok lagi dengan filosofi yang beda gitu. Lo biasa mainin skema yang sama di semua lini. Semua negara establis sepak bolanya pasti begitu. Pasti mereka punya sistem yang sama dari U berapapun. Makanya Spanyol kan selalu kita lihat ini U17 main, U19 main, ya mainnya kayak gitu aja. Karena memang dari kecil mereka ditanamkan mainnya kayak gitu, mainnya kayak gitu, mainnya kayak gitu. Sementara kita kan yang kalau di era STY, tim yang paling mirip mainnya timnya Nova, yang mainnya mirip lah sama STY. Tapi ketika ke Indra Safri beda mainnya, agak berbeda. Walaupun mendapatkan hasil juga, tapi berbeda mainnya. Jadi kalau tadi bicaranya mau ada evaluasi menyeluruh, ya pasti kan harus ada sinergi dari semua level usia. Berarti ketika Dirtek itu nanti datang, ketika setelah mengevaluasi pastinya timnya Nova di bulan April, apakah selaras dengan gaya mainnya yang dimau sama federasi, dimau sama jajaran pelatih. Kalau memang nggak selaras, ya pasti akan ada pergantian juga. Yang penting kan gimana caranya, ini linear kan, semua level usia. Nah, kalau bicara itu, ya yang berbeda ya pasti akan kena pergantian karena tidak bisa memainkan sepak bola yang sama gitu. Pergantian pelatih itu hal yang biasa, nggak perlu didramatisir kalau gue bilang. Jadi clear, harusnya digantikan ya, itu langkah yang paling berdasarkan filosofi tadi. Karena yang gue lihat 2 match ini itu sangat beda dengan filosofinya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Walaupun memang kalau kita lihat Coach Indra juga prestasinya sebanyak Sintayong juga ya, maksudnya kayak di ASEAN mungkin dia rajanya juga. Ya kalau secara fair kita menilai jumlah trofi, ya memang dia pelatih dengan trofi terbanyak walaupun level usia ya. U19 2 kali, dan level AFF 12 ya U20 sekali, level ASEAN dan juga SEA Games. SEA Games kita mandang SEA Games seperti apa, ya dia terbukti menjadi pelatih pertama setelah Polosin tahun 91 yang menjadi juara. Itu kan berarti nggak mudah juga kan untuk bisa menjadi juara SEA Games dengan materi yang pemain-pemain kita doang gitu, pemain-pemain yang ada di liga kita gitu. Nah ternyata Indra Safri punya kemampuan untuk melatih di situ. Cuman kan ketika lo step up ke level Asia, pasti harus ada adjustment yang dilakukan terhadap gimana lo membaca lawan lo yang lebih berkualitas, kayak main lo akan seperti apa yang kayak gitu-gitu kan. Ternyata di beberapa kesempatan Piala Asia, ya Indra Safri belum bisa keluar dari fase grup. Baru sekali dia sampai ke perempat final tuh di 2018 kalau nggak salah. Sampai ke perempat final, tapi selebihnya nggak bisa lolos dari grup. Jangan heran timnas Indonesia benar-benar diobo-obo oleh Yaman di babak kedua dalam laga terakhir Piala Asia U20 malam ini. Aduh. Yaps, full time. Pertandingan berakhir dengan skor akhir 0-0. Dimana dengan hasil ini timnas Indonesia finish di peringkat ketiga guys. Tapi jujur secara keseluruhan Yaman jauh bermain lebih baik daripada timnas Indonesia U20. Mulai dari ketenangan, taktik, strategi, peluang Yaman itu jauh lebih unggul guys malam ini. Dan bahkan di menit-menit akhir di babak kedua tadi Yaman nyaris menciptakan gol guys. Bayangin Yaman itu nyaris menang melawan tim yang udah hampir setahun TC di luar negeri dan di dalam negeri. Aduh, aku nggak habis pikir lagi guys. Ini mereka TC ngapain ini? Benar-benar kecewa. Aku sebagai fans timnas Indonesia malam ini benar-benar kecewa. Dan kesimpulannya menurut aku pribadi, tim asuhan Coach Indra Safri ini memang nggak layak bermain di Piala Asia tahun ini. Karena berdasarkan persiapan yang udah cukup panjang dan menampilkan permainan yang seperti ini, benar-benar sangat mengecewakan guys. Ya, semoga PSSI segera mengevaluasi Coach Indra Safri. Karena dengan hasil di Piala Asia U20 kali ini benar-benar jauh dari ekspektasi kita semua guys. Ya, 3 pertandingan, 2 kali kalah dan 1 kali imbang.
dan hanya berhasil mengumpulkan 1 poin. Benar-benar kembali ke era kegelapan lagi nih mah. Kalau menurut kalian gimana guys? Ya, jadi begini, kita ini harus bisa menerima keadaan kenyataan yang ada. Kita semua tentu ya kalau boleh dikatakan merasa kecewa sekali gitu. Apalagi kami yang di BTN yang sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang, tetapi kembali lagi bahwa sepak bola itu juga tidak terlepas dari yang namanya hoki kan. Itu satu. Terus yang kedua, kalau berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan, tentu kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Ini untuk U20 kami persiapkan itu TC di mana-mana. Kami sudah berupaya, berusaha. Tapi kembali lagi, ya ini yang harus kita hadapi. Dan saya sudah berbicara dengan Coach Indra, tetap semangat, tidak ada masalah. Apapun alasannya harus kita hadapi. Dan kita akan evaluasi apa-apa yang memang kurang dan harus kita perbaiki. Nah, kalau soal itu tentu saya tidak bisa menyampaikan. Kenapa? Karena itu kan harus melalui mekanisme yang ada. Di kami kan membiasakan diri untuk mengevaluasi, itu pasti melalui rapat exco. Tidak bisa kita hanya berdasarkan 1-2 orang, tidak bisa. Semua pasti akan didasari dari evaluasi, laporan evaluasi, dan tentu ini akan kita bicarakan secara bersama-sama. Kan sama, mulai dari kemarin Sintayong ketika waktu itu U20 kan juga sama, kita evaluasi, duduk bersama. Jadi baik buruk itu tetap kita lakukan evaluasi. Hasil negatif, hasil positif itu tetap kami lakukan evaluasi. Dan itu sudah terbiasa, sudah kami lakukan terus berkala. Siapapun pelatihnya, tidak hanya Coach Indra saja, tapi juga Coach Nova juga sama. Oke, sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana statement barusan menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi persoalan bagaimana beberapa ekstraksi, apa gunanya lah persiapan panjang dan juga beberapa pemain di masa Bapak Erick Thohir lah. Para pemain timnas muda itu ada yang namanya bisa bermain di liga, bahkan wajib dari per klub Liga 1 itu memainkan para penggawa timnas yang masih berusia muda. Jadi sampai saat ini mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir agar mereka-mereka cawe-cawe, omon-omon, mafia bahkan. Dan saya juga menyarankan kepada kalian hindari soal judoy, bahwa itu hanya pemanis, bahwa judo ini tidak membuat kalian kaya, tidak membuat kalian berjaya, bahkan hanya membuat kalian itu makin gelap gulita seperti yang dialami oleh timnas U20 saat ini. Jadi sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Satu hal yang penting, kalian masih berharap Coach Indra Syafri diberikan kesempatan atau justru sebaliknya Coach Indra Syafri out? Oke, bersama saya, salam olahraga kita Garuda.